melayanimu selamanya. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat kembali kita berjumpa dalam ibadah pada saat ini, selama melayani dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Dalam masa-masa Prapaskah ini, kita memasuki minggu-minggu Prapaskah yang kedua hari ini. Nah, Yesus mengajarkan satu ajaran yang sangat hakiki di dalam kehidupan umat manusia dan di dalam kehidupan kita. Dan pengajaran ini bukan cuma untuk orang Kristen, tetapi untuk semua orang yang mau berbahagia. Pasti semua orang mau bahagia. Pasti semua orang yang dicita-citakannya di dalam hidupnya adalah sukses untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada amin? Siapapun itu. Tidak dibedakan dia dari manapun asalnya. Golongan manapun, warna kulitnya apa, hitam putih, belang-belang sekalipun, tidak dibedakan. Dari suku mana saja, agama manapun, senantiasa tujuan hidupnya adalah bahagia. Nah, Yesus mengajarkan tentang bahagia. Nah, persoalannya sekarang adalah, apakah semua orang bisa mencapai kebahagiaan itu? Nah, itu yang coba Tuhan kita, ya, nabi besar di seluruh zaman, sepanjang zaman. Tidak ada nabi yang sebesar Yeshua HaMashiach. Sekalipun banyak nabi mengaku nabi, tapi satu-satunya nabi yang adalah juru selamat dan pernah dari sorga dan bahkan masuk ke dalam neraka, dan kemudian dia bangkit dari neraka itu, dari kubur itu, kemudian dia bersama-sama dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang yang tidak percaya pun melihat dan menyaksikan itu, lalu kemudian naik ke sorga, dan sekarang dia menantikan kita di dalam kerajaan sorga untuk memberikan kepada kita kebahagiaan kekal itu. Ada amin? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat sekalian yang pada hari ini mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, Yesus mengajar kebenaran firman Hadebarim. Dia mengajarkan kebenaran Hadebarim kepada kita. Hadebarim Adonai. Dan yang hadir pada saat itu, ayat 1 dikatakan, dan setelah melihat kerumunan orang itu, dia mendaki ke atas bukit, dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, dan seraya membuka mulutnya, dia mengajar mereka dengan mengatakan. Nah, ada di sini ada 10 kebahagiaan yang coba Yesus ajarkan, atau Tuhan kita Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Di sini dikatakan, Yehi ka'asar ra'a et hamon ha'am wa ya'al el hahar wa yesep sam wa yi gesu elayu talmo dayu. Apa maksudnya? Setelah dia memandang dan melihat dengan sungguh-sungguh kerumunan orang banyak itu, ini terjemahannya, dia melihat dengan hati ra'ah, dia memandang dengan hati penuh belas kasihan,
Makanya dikasang tadi, wa yehi ka'asra Hamon, dia melihat dengan kesungguhan hati, dengan belas kasihan. Ha'am wa ya'al, orang banyak dari berbagai suku bangsa itu. Ha'am, umat yang banyak dari berbagai suku bangsa itu. El-Ha'ar, dia naik ke gunung. Dia naik ke gunung yang disebut bukit itu. Nah ini nanti waktu dia naik ke gunung itu ada hubungannya ketika Musa pergi ke gunung Horeb untuk menerima Esrem Hadebari. Itu. Makanya nanti bahagia itu disebut dengan Esrei Hadebarim. Jadi orang yang menerima firman itu bahagia. Jadi Esrei Hadebarim artinya apa? 10 firman yang diberikan kepada Musa oleh Adonai, oleh Yahweh di atas gunung Horeb. Jadi orang yang menerima firman, orang yang taat kepada firman itu pasti bahagia. Ada amin. Jadi jangan mencari-cari bahagia itu di mana. Materi itu tidak akan memberikan kepada kita kepuasan dan bahagia kekal. Nggak akan memberikan kepada kita. Nah, yang kedua, setelah dia melihat wayehi esreira'a, setelah dia melihat dengan penuh belas kasihan, maka dia coba, Yesus menemukan ada kurang lebih 10 persoalan manusia pada zaman itu. Ada persoalan masalah materi, harta. Orang berduyun-duyun mencari harta. Yang kedua, ada kesusahan. Orang-orang itu memiliki kesusahan. Sangat luar biasa. Apakah kita tidak juga mengalami kesusahan? Apakah kita juga tidak membutuhkan materi, harta? Kita butuh, Bapak Ibu. Kita butuh. Bohonglah kita ketika kita mengatakan, oh Pak Pendeta, aku beriman, aku tidak butuh lagi materi. Itu adalah sifat-sifat munafik. Kita butuh yang namanya harta dan materi. Kita butuh pertolongan ketika kita ada kesusahan. Ada amin? Yang ketiga, dia melihat ada kekerasan. Ada suatu kekerasan yang terjadi pada zaman itu. Dia melihat juga pada saat itu kebutuhan makanan dan minuman. Bedai antara harta dan makanan minuman. Harta itu atau materi itu sifatnya dalam jangka panjang. Tapi kalau makanan minuman itu sifatnya sesaat. Pada saat itu. Bahkan Yesus melihat juga, yang kelima, ada orang punya harta tapi susah memberi. Ada orang Yesus pun melihat ada kenajisan. Yang keenam, di tengah-tengah Ha'am ini, orang banyak ini, umat yang besar ini. Yang ketujuh, dia juga melihat ada pertengkaran di tengah-tengah umat ini. Yang kedelapan, Tuhan Yesus, Adonai Yesus HaMashiach, melihat juga ada pengujian iman. Orang-orang percaya diuji imannya. Orang-orang percaya berbagai macam cara pengujian iman itu. Beda ujian dengan cobaan. Cobaan itu dari iblis. Ujian itu dari Tuhan. Kalau cobaan membawa kepada kehancuran, membawa kepada kesusahan hidup. Kalau ujian membawa kepada keteguhan iman, amin. Membawa kepada kekuatan, membawa kepada bahagia, membawa kepada kemenangan. Kalau yang namanya ujian membawa kepada level yang lebih naik, lebih tinggi lagi, itu namanya ujian. Tapi kalau cobaan bukan membawa ke naik, tapi dia membawa semakin terpuruk dan semakin terpuruk sampai menyerah, lalu sampai mengalami penderitaan kekal kalau dia tidak kembali kepada Tuhan. Makanya firman Adonai Yesus HaMashiach mengatakan 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan apa? Percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan yang biasa. Di mana pada saat kamu dicobai, Elohim memberikan kepadamu kekuatan sehingga kamu dapat menanggungnya. Orang beriman kadang-kadang dia mengalami dua hal dalam hidupnya. Ada cobaan, ada ujian. Kalau ujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Semakin bersandar kepada Dia.
Kalau cobaan, usir pencobaan, lalu kemudian bersandar lagi kepada Tuhan. Amin. Untuk menghadapi persoalan itu, selalu utamakan Tuhan. Makanya saya Matius 6 tadi ayat 33, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tambahkan kepada kita. Kenapa kita sulit tidak berkembang? Karena sering manusia. Saya doakan kita yang hadir ini tidak seperti itu. Ini cepat. Materi tadi kita butuh, saya butuh materi. Tapi yang salah adalah kita tidak melewati prosedur, tidak melewati proses, tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan, tidak mau taat, tidak mau tekun, tidak mau kerja keras. Kita maunya cepat, sehingga banyak orang yang berjudi, sehingga banyak orang yang melewati jalan pintas, banyak orang yang curang, banyak orang yang melupakan kekudusan Tuhan, banyak orang yang melupakan kesucian Tuhan. Sehingga firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan apa? Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Nah, Tuhan kita melihat itu. Kemudian yang 9, dia melihat juga ketidakadilan sosial. Pada zaman ini kita mengalami ketidakadilan sosial. Nggak adil. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat. Kalau tidak sama sukunya, nggak dapat. Kalau nggak sama imannya, tidak dapat. Yang seiman saja yang dapat. Itu keadilan sosial tidak didapatkan di situ. Yang ke-10, penganiayaan. Oleh karena percaya kepada Tuhan. Ada penganiayaan. Nah, ada 10 kebahagiaan yang diajarkan. Satu persatu kita akan bahas. Tapi saya mau bacakan dulu 10 kebahagiaan itu. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Apa maksudnya? Miskin di dalam roh. Nanti saya jelaskan satu persatu. Apa artinya miskin di dalam roh? Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Apa yang maksudkan berbahagia yang berduka cita? Dan ada yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran. Yang kelima, berbahagialah orang yang penuh kemurahan. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci di dalam hatinya. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membuat damai. Yang ke-8, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Dan ke-9, berbahagialah orang yang dicela dan dianiaya karena nama Yesus. Dan ke-10, bersukacita dan bergembiralah karena pahalamu besar di sorga. Sangat luar biasa. Kita lihat satu persatu. Ini bukan sok-sokan bahasa Ibrani, Bapak Ibu jemaat. Tapi hati-hati. Ada aser, itu kata sambung. Dalam bahasa Ibrani itu ucapannya aser. Itu kata sambung. Kalau salah baca menjadi eser, itu bukan kata sambung lagi, tapi kata rasa. Eser artinya happiness, bahagia. Berkat, blessedness, blessedness, bahagia. Nah, Yesus mengucapkan kata Esrei di sini yang berhubungan dengan Esrei Hadebarim, 10 firman. Nah, di sini juga ada 10 kebahagiaan yang diajarkan, ada 10 berkat, blessedness. Ada 10 berkat, atau sering dikatakan happiness, bahagia. Happiness itu bukan tiba-tiba datang, bahagia itu. Bahagia yang diajarkan oleh Yesus bukan langsung bahagia, tidak. Tapi bahagia di sini adalah diperjuangkan. Walaupun ada penderitaan, ada kesusahan, ada kemiskinan, perjuangkanlah bahagiamu. Karena bahagia, penderitaan, kesusahan yang sekarang ini, penderitaannya sekarang ini hanya sementara. Tapi ada bahagia nanti yang akan diberikan kepadamu sebagai blessedness, sebagai berkat, anugerah. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh.
roh di situ. Ini benar-benar dalam roh. Nah, ini sebab dan akibat. Kalau engkau berjuang mendapatkan kebahagiaan itu, maka itu sebab. Engkau berjuang itu sebab. Dan akibat perjuanganmu, akibat ketabahanmu, akibat ketekunanmu, akibat kesetiaanmu adalah empunya kerajaan sorga. Ada amin. Dikatakan di situ, Esrei enayu haruah itu berbicara tentang, di situ sebetulnya enayu artinya apa? Kalau roh tidak ada di dalamku, kalau Roh Kudus tidak menguasai aku miskin, aku tidak berdaya, aku tidak punya kekuatan, dan itu mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan malapetaka. Walaupun dia bahagia, tapi kalau Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya, itu akan mengakibatkan malapetaka dalam hidupnya. Dapat dimengerti itu ya? Kenapa? Kenapa mengakibatkan malapetaka? Kenapa mengakibatkan kesusahan? Tadi saya tanya sama Ruben, apa itu artinya distress? Apa tadi distress tadi nak? Kesulitan, mengakibatkan kesulitan, mengakibatkan bahaya dalam hidupnya. Inayu itu artinya apa? Kesulitan. Kenapa? Karena tidak ada roh di dalam dirinya. Ada beberapa fungsi dari Roh Kudus, mengajar bagaimana melakukan segala sesuatu. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, dia mengajar kita berhikmat untuk melakukan segala sesuatu. Ia mengajar kita untuk hidup hemat. Ada amin. Sama aja kita ini semua, Bapak Ibu dapat 100.000 sehari, saya dapat 50.000. Bapak Ibu dapat 200.000 sehari, saya dapat 300.000. Dapat Ibu mendapat 500.000 sehari, saya dapat 100.000. Tapi kemudian kenapa saya punya tabungan? Ini contoh. Kenapa kemudian setahun kemudian saya bisa dapat tabungan saya 10 juta, Bapak Ibu tidak punya tabungan cuma 1 juta. Padahal lebih banyak tadi yang didapat. Karena tidak punya hikmat. Apa sebab tidak punya hikmat? Apa yang didapat hari ini memiliki sifat ayam, memiliki ciri khasnya ayam. Beda dengan saya. Saya berikan contoh dulu ya, saya. Beda dengan saya punya sifat semut. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Sifat ayam, dia kerja keras hari ini, dia dapat banyak, dia makan banyak. Nggak ada yang disimpan. Sifat semut, dia dapat sedikit aja dapat dari berapa lah yang dibawa oleh semut. Dia, semut itu punya sifat. Sekali lagi, ayam tadi dia kerja keras. Dia menggali semua, dia ambil semua, dia makan. Semua habis pada hari itu. Sifat semut, dia kerja keras, sedikit dia dapat hari itu. Tapi, pertama dia punya sifat kerja sama. Amin. Saling tolong menolong. Saling bahu-bahu. Sehingga ada beban berat, mereka bahu-bahu. Sehingga bebannya berat itu sebesar apapun, walaupun lebih besar 10 kali lipat dibanding dengan dirinya semut itu, mereka mampu untuk mengangkatnya, sekalipun itu dari tanah di atas, diangkat di atas pohon. Kedua, sifat semut selalu senantiasa menyimpan. Dia makan hari ini secukupnya, lalu kemudian dia simpan untuk besok. Ada kan di dalam ayat Alkitab mengatakan demikian? Itunya beda kita. Mana lebih berharga, ayam atau semut? Ya ayam dong. Restoran ada di ayam ada di mana-mana, di restoran-restoran. Amin. Semut diusir di mana-mana. Diusir di mana-mana, semut diusir di mana-mana. Enggak disukai sama orang. Itu sifat yang ketiga daripada semut. Ayam dicari di mana-mana. Disukai oleh siapapun. Bisa dijadikan macam-macam, ya. Di fried chicken dia ada. Di ayam bumbu dia ada. Di gulai dia ada. Di rendang dia ada. Di bakar dia ada. Ada di mana-mana. Tapi kalau semut,
Dia ada di mana-mana, tidak disukai di mana-mana. Tapi kemudian kekuatan daripada semut lebih dahsyat daripada ayam. Ayam bisa dibunuh oleh semut. Bahkan semut bisa membunuh gajah. Ngerti nggak caranya? Kok semut bisa membunuh gajah? Semut masuk ke dalam kuping gajah, digigit di dalam, dibanting-banting kepalanya oleh gajah, gajah mati. Semutnya keluar. Itu yang disebut dengan inayu. Di sini dikatakan kilehem karena mereka malchut hasamayim, karena kilehem, ya dikatakan di sini, tuh ada sini, kilehem malchut hasamayim, karena mereka memiliki kerajaan sorga. Hasamayim, karena mereka memiliki kerajaan sorga itu satu-satunya itu. Itu sama dengan bahasa Inggris the. Kalau Indonesia itu, kalau dikatakan ada banyak pohon, tapi kalau dikatakan pohon itu yang pohon satu-satunya itu. Kalau bahasa Inggrisnya apa? The tree. Pohon itu. Kalau udah dikatakan the tree, berarti pohon itu, bukan yang lain-lain. Jadi Hasamayim, sorga itu, sorga satu-satunya yang ada Yesus di sana. Terserah sorga yang lain, gak apa-apa, biarin aja. Yang penting kita ada di sorga di mana Yesus ada. Dan yang saya tahu sorga itu cuma satu. Karena Tuhan itu satu, Esa. Dia satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Dia satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Makanya selalu saya ulang Kejadian pasal 1 itu. Beres bara Elohim et Hasamayim. Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Oke. Bahagia yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita itu bukan karena kehilangan orang yang dikasihinya. Berduka cita itu bukan karena kehilangan orang yang dicintainya. Tapi dia berduka cita karena didojolimi terus-menerus. Karena dianiaya terus-menerus. Karena kebenarannya ada pada dia. Dia berduka cita. Aduh Tuhan, aku udah hidup di dalam Engkau, tetapi aku kok seperti semut tadi, dibenci di mana-mana. Dijolimi di mana-mana. Dianiaya di mana-mana. Lalu, sebab engkau berduka cita, pasti engkau berbahagia. Loh kok bisa? Nah itu akibatnya adalah kalau engkau berduka cita karena kebenaran, engkau akan dihibur. Itu ayat 4. Nah yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah ini, saya mau tanya kepada kita Bapak Ibu, jemaat sekalian. Yang memiliki bumi ini siapa? Tuhan Yesus. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Tuhan Yesus. Yaitu Yesua Adonai Yesua Hamasya. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah kemudian dia udah mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah yang kupasang dan bebanmu pun ringan. Loh apa hubungannya dengan ayat ini memiliki bumi? Matius 11 ayat 28, 29 sampai 30. Apa hubungannya dengan berbahagialah orang yang lemah lembut? Yang dimasukkan di sini memiliki bumi karena ternyata Yesus adalah lemah lembut dan dia adalah pemilik bumi. Maka kalau kita memiliki sifat-sifat Kristus, memiliki jiwa Kristus, memiliki apa yang dimiliki oleh Yesus sebagai orang yang lemah lembut, kita pun memiliki bumi. Ada amin. Dan terbukti Yesus memiliki bumi. Karena dia apa? Dia yang menciptakan bumi. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Akibatnya, kalau engkau lapar dan haus akan kebenaran, engkau akan akibatnya memiliki kepuasan, akan dipuaskan. Kalau kita lapar akan Yesus dalam hidup kita, karena Yesus mengatakan, aku adalah hadereh, aku kebenaran. Aku adalah hadereh itu jalan. Baka emet kebenaran.
Wekayim, hidup. Kayim itu adalah hidup. Hidup di dalam Dia. Nah, kalau kita hidup di dalam Yesus dan ada kebenarannya di dalam kita, pasti kita akan puas. Ada amin. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hati. Ini sebab lagi, kalau kita memiliki kemurahan hati, maka akibatnya kita pun memperoleh kemurahan. Jadi jangan dulu menuntut orang untuk mendapatkan kemurahan. Jangan tuntut orang untuk memberi, supaya orang itu memberi. Jangan tuntut kepada orang tersebut supaya dihormati dia. Tapi berikanlah kepadanya terlebih dahulu, maka engkau mendapatkan kemurahan itu. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Elohim, melihat Tuhan. Kalau hati kita suci disebut dengan kados. Kalau memiliki hati yang kados, maka Roh Kudus, karena Dia adalah Roh Kudus, Ruah HaKodes, menyatu antara yang kudus dengan kudus itu satu, sehingga dapat melihat Tuhan. Itu yang dimasukkan. Kalau kita menjaga kesucian hati, menjaga kekudusan jiwa, menjaga kemurnian roh, maka kita dapat melihat Tuhan yang tidak terlihat. Dan nanti pada saat kita berjumpa dengan Sang Khalik, kan kita melihat muka dengan muka. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai. Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah engkau menjadi pembawa damai. Jangan menjadi pembawa pertengkaran, perpecahan, perselisihan. Jauhkan dari hidup kita, jauhkan dari diri kita, jauhkan dari sifat-sifat kita. Kalau ada sedikit, singkirkan dia. Minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berikan kepadaku kekuatan, sehingga aku dapat menyingkirkan semua amarah, kebencian. Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Jadi kalau kita udah melakukan kebenaran, jangan karena ada penganiayaan, kebenaran kita menjadi luntur, jadi hilang. Apa kata Tuhan Yesus di dalam Matius dan juga Roma? Janganlah balas jahat dengan jahat, tapi serahkanlah pembalasan itu kepada Tuhan, karena pembalasan adalah hakku. Tetaplah dalam kebenaran. Kalau engkau dan saya, kita semua tetap dalam kebenaran, akibatnya kita memiliki kerajaan sorga. Hasamayim, kita punya kerajaan sorga. Nah, untuk memiliki kerajaan sorga itu bukan nanti, setelah akhir hidup kita, atau kita udah mau mati, bukan. Mulai dari sekarang, kita tabur dulu. Kita menabur dulu kebaikan-kebaikan. Kita tanam kebenaran-kebenaran. Supaya kita menuai kerajaan sorga dalam hidup kita. Yang kesembilan, berbahagialah sebab kamu bila mana karena aku mereka mencela kamu dan menganiaya, bahkan mengatakan setiap perkataan yang jahat terhadap kamu dengan berdusta. Dia bilang begini, akibatnya ingatlah Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah firman yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih besar daripada tuannya. Jika mereka yang telah menganiaya aku, maka mereka pun akan menganiaya kamu. Jika mereka memelihara firmanku, maka mereka juga akan menuruti perkataanku. Ayo kita turuti perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, bahagia ke-10. Berbahagia. Yang ke-10 adalah ayat 12. Ayo kita baca bersama-sama ayat 12 ini. 3, 2, 1. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena pahalamu besar di surga. Sebab demikianlah mereka telah menganiaya para nabi sebelum kamu. Jadi kalau ada kesusahan, penderitaan, penganiayaan, fitnah segala macam, gak usah kaget dalam hidup ini. Ayo kita jaga aja dua hal. Kemurnian hati dan kesetiaan dalam hidup yang kekal.
sambil kita berjuang untuk mencukupkan apa yang Tuhan telah lihat tadi, yaitu kita butuh harta, kita butuh materi, kita butuh makanan, kita butuh semua perlengkapan. Kita butuh hidup di dunia ini. Tapi kebutuhan hidup di dunia ini hanya sementara. Sepanjang umur kita ada nanti kebahagiaan kekal di mana tidak ada penderitaan di dalamnya, yaitu kita masuk dalam malkhut hasamayim, masuk dalam kerajaan sorga. Yesus mengatakan, Lukas 11 ayat 45. Sebab itu juga hikmat Elohim telah mengatakan, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan mereka akan membunuh serta menganiaya sebagian daripadanya. Ada sukacita? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.